kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang pendidikan agama Islam. Setelah PTS kemarin kita melanjutkan bab yang selanjutnya ya, yaitu pembelajaran 8. Yuk kita simak dan juga teman-teman bisa menyiapkan buku paket PAI-nya untuk bisa membaca nanti bersama-sama dengan Miss Vela. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat nantinya. Oke, pelajaran 8, asyik bisa membaca surat Al-Asr. Anak muslim harus bisa membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang benar. Makhraj adalah tempat keluarnya pengucapan huruf Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan fasih bisa mendapatkan pahala. Nah, maka teman-teman ayo membiasakan diri membaca. Contohnya di sini pada bab ini adalah surat Al-Asr. Bisa dibaca setiap hari karena ayatnya juga cuma pendek. Ayatnya cuma berapa? Ya cuma ada 3. Nanti teman-teman bisa membaca dan bisa meminta bantuan ayah atau bunda, mama, papa atau adik untuk menyimak bacaan Al-Quran kalian. Nah, mari kita bersama-sama melafalkan surah Al-Asr. Yuk, disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi, demi waktu atau demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan yang rugi ketika kita sebagai orang yang beriman tidak mengerjakan kebaikan. Tapi di sini Allah memberi pengecualian. Orang yang tidak rugi adalah orang-orang beriman yang mengerjakan kebaikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ketika kita menasihati adik, misal kakak dan teman-teman yang lain, kita harus menasihati dalam kebenaran, nggak boleh menasihati dalam kesalahan ya. Kita harus menasihati dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ketika kita menasihati seseorang, kita harus sabar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Oke, lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang pesan yang ada di dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr terdiri atas 3 ayat, benar sekali. Surat ini adalah surat yang ke-103 dan terletak di juz 30. Semoga teman-teman semua di rumah sudah hafal ya, karena ini suratnya sering sekali dilafalkan. Surat Al-Asr turun di Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Al-Asr artinya adalah waktu. Kandungan makna surat Al-Asr adalah pentingnya waktu. Jadi, waktu sangat penting bagi manusia.
Allah bersumpah atas nama waktu seperti pada ayat yang pertama. Jadi saking pentingnya waktu, Allah di situ bersumpah demi masa atau demi waktu. Karena yang kita ketahui, waktu itu nggak bisa berjalan mundur ya. Kalau sudah terlewat, ya sudah, kita nggak bisa mengulanginya lagi. Kita hanya bisa memperbaiki lagi di masa yang akan datang. Maka kita sebagai orang muslim yang baik harus senantiasa memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang merugi. Oke. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya, orang yang tidak menghargai waktu akan merugi. Nah, seperti yang Miss Bella bilang tadi ya. Seperti membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, contohnya apa? Membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Contohnya, sampai melalaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Contohnya apa ya? Menonton TV dari pagi sampai sore. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa dikategorikan dalam membuang-buang waktu, karena menonton TV mungkin itu cukup hanya 1 jam atau setengah jam seperti itu, dan lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, nah, orang yang menghargai waktu akan beruntung, seperti memanfaatkan waktu untuk kebenaran dan mengajak orang untuk bersabar. Di dalam surat Al-Asr juga mengajarkan sifat disiplin dalam mengatur waktu. Jadi memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berguna. Waktunya sholat, kita juga harus sholat. Waktunya belajar, kita juga harus belajar. Karena kebanyakan orang-orang yang sukses, orang-orang yang pandai adalah mereka orang-orang yang pandai juga mengatur waktunya. Jadi orang-orang yang sukses itu adalah salah satu sifatnya adalah disiplin, dan mereka pandai mengatur waktunya. Nah, sekarang coba ini, mengapa kita harus disiplin mengatur waktu? Ayo, kira-kira kenapa? Nah, karena sikap disiplin sangat penting bagi kehidupan kita. Coba kita lihat teman-teman yang tidak disiplin. Apa akibatnya jika waktu belajar tidak belajar? Waktu belajar malah justru main. Waktu belajar malah justru ngambek. Waktu belajar malah justru main game. Apa akibatnya kira-kira? Tentu akan ketinggalan pelajaran. Tentu akan tertinggal oleh teman-temannya, dan kita harus berusaha keras untuk mengejarnya. Yang kedua lagi, apa akibatnya jika waktu sholat kamu tidak sholat? Wah, ini apa akibatnya kira-kira? Padahal Allah telah berfirman bahwa sholat itu adalah tiang agama. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama ya, jadi sangat penting. Maka apa akibatnya jika waktu sholat kok tidak sholat? Maka yang terjadi apa? Benar, Allah bisa marah. Oke, lanjut. Apa akibatnya jika waktu tidur kamu tidak tidur? Nah, apa ini akibatnya? Jika waktu tidur kok malah tidak tidur? Waktunya tidur jam 9 malam, tapi malah sampai jam 12 malam. Akhirnya nanti bisa jadi tidak sholat tahajud, tidak sholat subuh, bangunnya siang, terus biasanya pagi bisa membantu orang tua, malah tidak bisa membantu orang tua karena bangunnya telat. Nah, seperti itu ya contoh-contoh hal-hal yang apabila kita tidak pintar atau tidak pandai dalam memanfaatkan waktu. Nah, semoga teman-teman semua dan kita semua tergolong orang-orang yang tidak merugi. Selanjutnya, nah di sini ada kisahnya Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam adalah seorang nabi yang disiplin. Disiplin adalah patuh dan tunduk pada peraturan.
Nabi Lut alaihi salam disiplin dalam menegakkan hukum Allah. Siapapun yang melanggar hukum Allah akan ditentangnya. Nah, siapa dari teman-teman di sini yang tahu kisahnya Nabi Lut? Nabi Lut itu adalah salah satu utusan Allah yang diutus oleh Allah ke salah satu negeri yang penduduknya itu sangat keji, penduduknya itu sangat sangat menentang peraturan Allah. Nah, di situ Nabi Lut dikirimkan di situ ke kaum Sodom atau negeri Sodom. Kalau sekarang itu mungkin di daerah Zordania. Nanti teman-teman bisa lihat peta mana sih kaum Sodom berada. Nah, di situ umatnya itu sangat menentang peraturan Allah, melenceng. Lah di situ Nabi Lut diminta untuk menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, saking Allah marahnya sampai negeri Sodom itu atau kaum Sodom itu diberi azab oleh Allah, yaitu berupa hujan batu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya ceritanya. Oke. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak didik? Sikap disiplin harus ditegakkan di mana saja. Di sekolah, di rumah, di masyarakat, saat bermain dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dibilang baik di rumah maupun di sekolah. Berangkat ke sekolah tidak boleh terlambat. Nah, misal masuknya jam 7:15, diusahakan jam 7 sudah sampai di sekolah. Peraturannya juga memakai seragam dengan bersih dan rapi. Jadi semua peraturan di sekolah harus ditaati. Itu tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang termasuk disiplin. Di rumah bagaimana, Miss? Di rumah juga kamu harus bersikap disiplin. Bangun tidur tidak boleh kesiangan dan menjalankan sholat harus tepat waktu. Itu semua adalah cerminan kepribadian yang mencerminkan jika kita memanfaatkan waktu dengan baik. Dan apabila kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Oke teman-teman, insya Allah sampai di sini paham ya. Kalau paham, nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di bab 8 ya, di pelajaran 8. Nanti dikerjakan di buku paket masing-masing. Nah, insya Allah seperti itu dari Miss Bella. Banyak kurangnya Miss Bella mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat di rumah, semoga ilmunya bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Dari Miss Bella cukup, Miss Bella akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.